Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku sekalian, pernahkah kalian merasa hidup terasa sempit, rezeki seret, usaha jalan di tempat, padahal sudah bekerja keras, sudah banting tulang, tapi tetap saja tidak ada perubahan? Mungkin kita lupa bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal keberkahan dari Allah. Dan tahukah kalian, ada satu amalan yang bisa membuat rezeki mengejar kita sepanjang waktu, yaitu sholat tahajud. Bukan hanya sekadar ibadah malam, tapi kunci pembuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Api mau tahu bagaimana sholat tahajud bisa mengubah hidup kita? Simak baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan bisa mengubah cara pandang kita tentang rezeki selamanya. Bulan sabit, mengapa sholat tahajud bisa membuka pintu rezeki? Saudaraku, tahajud bukan sekadar sholat malam. Ini adalah saat di mana doa kita paling mudah dikabulkan. Rasulullah bersabda, setiap malam, ketika sepertiga malam terakhir tersisa, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. HR, Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik hadits ini. Allah langsung menawarkan pemberiannya kepada kita. Bayangkan, kita punya kesempatan untuk meminta apapun kepada Allah, dan Allah sendiri yang berjanji untuk mengabulkannya. Tapi kalau Allah sudah berjanji, siapa yang bisa menghalangi rezeki kita? Bintang bersinar rezeki tak terduga bagi pejuang tahajud. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya sebatas uang, padahal rezeki itu luas. Intan biru kecil rezeki kesehatan, supaya bisa terus beribadah tanpa hambatan. Intan biru kecil rezeki ketenangan hati, supaya hidup tidak penuh dengan gelisah dan stres. Intan biru kecil rezeki peluang bisnis yang tiba-tiba berkembang, tawaran kerja yang datang tanpa diduga. Intan biru kecil rezeki keberkahan waktu, pekerjaan sedikit, tapi hasilnya besar. Bahkan, intan biru kecil rezeki kemudahan urusan masalah yang seharusnya sulit, tiba-tiba jadi mudah. Semua ini adalah hasil dari tahajud yang kita lakukan dengan ikhlas. Kaca pembesar mengarah ke kanan, apa yang harus kita lakukan? Tanda centang putih tebal mulai dengan bangun di sepertiga malam terakhir. Tanda centang putih tebal sholat minimal 2 rakaat, lebih banyak lebih baik. Tanda centang putih tebal berdoa sepenuh hati. Mintalah rezeki yang halal dan berkah. Tanda centang putih tebal jadikan kebiasaan. Karena semakin istiqomah, semakin besar keajaibannya. Saudaraku, ini baru awal dari keajaiban tahajud. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana tahajud bisa membuat rezeki datang tanpa henti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan hanya ibadah yang mengangkat derajat seseorang di sisinya, tetapi juga menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin ibadah di sepertiga malam bisa berpengaruh pada kelancaran rezeki? Jawabannya ada dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra 79. Ayat ini menunjukkan bahwa tahajud adalah jalan bagi seorang hamba untuk mendapatkan kedudukan mulia. Kedudukan yang tinggi ini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia.
Salah satunya adalah dimudahkan dalam urusan rezeki. Mari kita lihat bagaimana sholat tahajud bisa membuat rezeki datang tanpa henti. Pertama, sholat tahajud mengundang keberkahan. Orang yang rajin bangun malam untuk beribadah memiliki keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Keberkahan ini bisa berupa bisnis yang terus berkembang, pekerjaan yang lancar, atau bahkan rezeki tak terduga yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Kedua, sholat tahajud menjadikan hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Orang yang hatinya bersih akan lebih mudah melihat peluang rezeki yang Allah berikan. Kadang, rezeki sudah ada di depan mata, tetapi kita tidak menyadarinya karena hati kita dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Dengan tahajud, hati menjadi tenang, dan rezeki pun mengalir lebih mudah. Ketiga, sholat tahajud adalah waktu mustajab untuk berdoa. Inilah saat di mana Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni." Hr. Bukhari o Muslim. Inilah kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan. Saat semua orang terlelap, kita justru bersimpuh kepadanya, memohon kemudahan rezeki, kelancaran usaha, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Saudara-saudaraku, rezeki itu bukan hanya uang, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Dan sholat tahajud adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkannya. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan tahajud. Jika kita istiqomah dalam melaksanakannya, bersiaplah, karena rezeki akan mengejar kita sepanjang waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah membahas bagaimana sholat tahajud bisa menjadi magnet rezeki. Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam tentang bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam sholat tahajud. Banyak orang ingin tahajud setiap malam, tapi kenyataannya, mereka sering kalah dengan rasa malas dan kantuk. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa tetap bangun malam dan menjadikan tahajud sebagai kebiasaan? 1. Tidur lebih awal dan niat yang kuat. Salah satu penyebab utama sulit bangun untuk tahajud adalah tidur terlalu larut. Jika kita ingin tahajud, biasakan tidur lebih awal. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk tidak begadang tanpa keperluan yang jelas. Sebelum tidur, niatkan dalam hati, "Ya Allah, izinkan aku bangun di sepertiga malam untuk beribadah kepada Mu." Ketika niat ini sudah tertanam kuat, insya Allah tubuh kita akan lebih mudah terbangun. 2. Pasang alarm dan minta keluarga untuk membangunkan. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Pasang alarm di tempat yang jauh dari kasur, sehingga kita harus bangun untuk mematikannya. Selain itu, mintalah pasangan, saudara, atau teman untuk membangunkan kita. 3. Berdoa sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur agar kita mendapatkan perlindungan Allah dan dimudahkan untuk bangun di waktu yang kita inginkan. Salah satunya adalah membaca, "Allahumma bismika amutu wa ahya'a." Ya Allah, dengan nama Mu aku mati dan aku hidup. Hr. Bukhari. 4. Biasakan kailulah, tidur siang sebentar. Tahukah Anda bahwa tidur siang sebentar, kailulah, adalah sunnah Rasulullah? Tidur sekitar Oktober 20 menit sebelum atau setelah zuhur bisa mengurangi rasa kantuk di malam hari dan membuat tubuh lebih segar untuk bangun tahajud. 5. Ingat keutamaan dan janji Allah. Setiap kali malas untuk bangun tahajud, ingatlah keutamaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat bahwa Allah turun ke langit dunia dan siap mengabulkan doa-doa kita. Ingat bahwa rezeki yang berkah dan melimpah menanti kita jika kita istiqomah dalam tahajud. Saudara-saudaraku, tahajud bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang melatih diri untuk disiplin dan selalu dekat dengan Allah. Jika kita sudah terbiasa, maka bangun malam bukan lagi menjadi beban, tapi justru menjadi kenikmatan. Maka dari itu, mulailah dari sekarang. Jangan menunggu sempurna. Cukup mulai dengan 1 rakaat witir atau 2 rakaat ringan, lalu perlahan tambah jumlahnya.
Yang penting adalah istiqomah. Dan ingatlah, siapa yang istiqomah dalam tahajud, rezeki akan mengejarnya sepanjang waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah membahas bagaimana agar bisa istiqomah dalam sholat tahajud. Sekarang, mari kita renungkan bagaimana sholat tahajud bisa membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan dalam hidup kita. 1. Sholat tahajud menghapus dosa. Dosa menghambat rezeki. Salah satu penyebab rezeki seret adalah dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Dosa bisa menjadi penghalang datangnya rezeki, seperti yang disebutkan dalam hadits. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Hr. Ibnu Majah. Namun, kabar baiknya, sholat tahajud adalah sholat yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang syolih sebelum kalian, pendekat kepada Tuhan kalian, penghapus kesalahan, serta pencegah dosa. Hr. Tirmidzi. Ketika dosa-dosa kita dihapus, jalan rezeki pun terbuka. Allah akan melimpahkan keberkahan dalam usaha, pekerjaan, dan kehidupan kita. 2. Doa di waktu tahajud dijamin dikabulkan. Saudara-saudaraku, tahukah kalian bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia? Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hr. Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika setiap malam kita bangun dan berdoa dengan khusyuk, memohon rezeki yang halal, berkah, dan melimpah, apakah mungkin Allah menolak permintaan kita? Allah adalah Zat yang Maha Pemurah. Dia suka memberi kepada hambanya yang mau berusaha mendekat. Maka, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. 3. Sholat tahajud membawa ketenangan. Hati tenang rezeki datang. Pernahkah kalian merasa stres karena masalah keuangan? Merasa gelisah dengan kondisi ekonomi? Tahajud adalah obatnya. Ketika hati tenang, pikiran lebih jernih, dan rezeki lebih mudah datang. Orang yang rajin tahajud akan selalu merasa dekat dengan Allah, hatinya lapang, pikirannya positif, dan semangatnya kuat. Inilah yang membuat peluang-peluang baru dalam hidupnya terbuka luas. Lihatlah orang-orang sukses di sekitar kita. Banyak dari mereka yang selalu menyempatkan waktu untuk sholat tahajud. Mereka yakin bahwa rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari hubungan yang kuat dengan Allah. Maka, mari kita ambil pelajaran ini. Jangan hanya berharap rezeki, tapi kejar dan jemput rezeki itu dengan ibadah, terutama dengan sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah membahas bagaimana sholat tahajud bisa membuka pintu rezeki dengan menghapus dosa, mengundang doa yang mustajab, dan membawa ketenangan dalam hidup. Sekarang, mari kita masuk ke bagaimana cara mengoptimalkan sholat tahajud agar rezeki benar-benar mengejar kita sepanjang waktu. 1. Lakukan dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Jangan jadikan tahajud hanya sekadar rutinitas. Lakukan dengan hati yang ikhlas, yakin bahwa Allah pasti akan memberi jalan rezeki bagi kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah 120. Jika kita bangun malam, meninggalkan kenyamanan tidur hanya untuk sholat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Maka, niatkan bukan hanya untuk mendapatkan rezeki dunia, tapi juga rezeki akhirat. 2. Kombinasikan dengan doa dan zikir yang kuat. Setelah sholat tahajud, jangan buru-buru tidur kembali. Gunakan waktu itu untuk berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Beberapa doa yang bisa kita baca. Intan biru kecil doa memohon kelancaran rezeki. Allahumma inni as'aluka rizkan wa asian thoiban mubarakan fihi. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rezeki yang luas, baik, dan penuh berkah. Intan biru kecil zikir setelah tahajud. Ya Afatta'ahu, Ya Ar-Razzaqu, Ya Wahhaabu.
Wahai Zat yang Maha membuka jalan, yang Maha memberi rezeki, yang Maha memberi karunia. Bacalah zikir ini sebanyak 33 kali setelah tahajud dengan penuh keyakinan. Maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tak terduga. 3. Sertai dengan sedekah dan istighfar. Tahajud adalah amalan luar biasa, tapi akan lebih dahsyat lagi jika kita mengiringinya dengan sedekah dan istighfar. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan yang lebat untukmu, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan menjadikan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Quran Surat Nuh, Oktober 12. Perhatikan ayat ini, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mendatangkan rezeki yang melimpah. Maka, perbanyak istighfar setiap hari, minimal 100 kali. Sedekah juga begitu. Rasulullah bersabda, sedekah itu membuka pintu rezeki dan menolak bala. Jadi, jika ingin rezeki mengejar kita sepanjang waktu, jangan hanya tahajud, tapi juga sedekah dan istighfar secara rutin. Kesimpulan, rezeki akan mengejarmu jika 1. Kamu istiqomah sholat tahajud setiap malam. 2. Kamu melakukannya dengan ikhlas dan yakin kepada Allah. 3. Kamu memperbanyak doa dan zikir setelah tahajud. 4. Kamu mengiringinya dengan istighfar dan sedekah. Jika semua ini dilakukan dengan konsisten, maka bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezekilah yang akan mengejar kita. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam sholat tahajud dan merasakan keberkahan hidup yang luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah membahas bagaimana sholat tahajud bisa menjadi jalan luar biasa untuk membuka pintu rezeki. Namun, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Rezeki bukan hanya tentang harta dan materi. Rezeki sejati adalah ketenangan hati, keberkahan hidup, kesehatan, keluarga yang harmonis, serta kemudahan dalam setiap urusan. Jangan hanya mengejar dunia, tapi kejar ridho Allah. Sholat tahajud bukan sekadar ibadah untuk meminta rezeki dunia, tapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan untuknya. Hr. Tirmidzi. Dari hadits ini, kita belajar bahwa jika kita mendekat kepada Allah, maka dunia akan mengikuti. Mulai dari sekarang, jangan menunda lagi. Saudaraku, jangan menunggu kaya untuk mulai tahajud. Jangan menunggu masalah besar untuk mulai tahajud. Mulailah sekarang juga, walaupun hanya 2 rakaat setiap malam. Karena perubahan besar dalam hidup berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Allah berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan barang siapa yang berjalan kepadaku, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hr. Bukhari Muslim. Bayangkan, jika kita mendekati Allah dengan tahajud, Allah akan membalas dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Maka, mari kita jadikan tahajud sebagai amalan utama kita. Bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi untuk mendapatkan keberkahan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah membimbing kita semua untuk istiqomah dalam sholat tahajud, dan memberikan rezeki yang luas serta penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin.